Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahukah kalian bahwa Islam bukan hanya mengatur hubungan kita saja dengan Allah dan sesama manusia, tetapi juga dengan makhluk lainnya, termasuk hewan. Sebelum saya lanjut, sempatkanlah salawat kepada Rasulullah di kolom komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Jangan lupa di like, di share, dan subscribe channel ini supaya semakin banyak yang mendapatkan ilmu ini. Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Bahkan seekor hewan pun mendapatkan perhatian dalam syariat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya melarang menyiksa hewan, tetapi juga secara tegas melarang membunuh beberapa jenis hewan tertentu. Dan yang menariknya, larangan ini bukan tanpa sebab. Di balik larangan tersebut ada hikmah yang mendalam, baik dari sisi ekologi, kemanusiaan, bahkan spiritual. Maka dari itu, dalam video ini saya akan membahas 5 hewan yang secara tegas dilarang untuk dibunuh dalam Islam, lengkap dengan hadis sahih dan hikmahnya. Bismillah, yuk kita mulai. Yang pertama, hewan semut, makhluk kecil yang disayangi Nabi. Dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 hewan yang dilarang dibunuh: semut, lebah, hudhud, dan burung surat. Hadis riwayat Abu Daud. Semut adalah makhluk kecil yang hidup berkelompok, terorganisir, dan memiliki peran penting dalam ekosistem. Tetapi kenapa dilarang dibunuh? Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam memberi kita jawabannya. Dalam Al-Quran, surat An-Naml, semut bahkan bisa berbicara. Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian, agar tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya tanpa mereka sadari. Al-Quran, surat An-Naml, ayat 18. Dari ayat ini, kita belajar bahwa semut adalah makhluk yang Allah muliakan. Membunuhnya tanpa alasan syar'i sama saja merusak makhluk yang tidak berdosa. Lalu yang kedua, lebah, penghasil madu penuh berkah. Dalam hadis yang sama, Rasulullah juga melarang membunuh lebah. Lebah adalah hewan yang disebut secara khusus dalam Al-Quran. Dari perut lebah keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Al-Quran, surat An-Nahl, ayat 69. Lebah sangat berjasa. Mereka membantu penyerbukan tumbuhan, menjaga kelestarian alam, dan menghasilkan madu-madu obat yang alami yang penuh keberkahan. Membunuh lebah sama aja berarti menghilangkan manfaat besar yang diberikan oleh makhluk kecil ini. Masya Allah. Yang ketiga, burung hudhud, burung cerdas utusan dakwah. Hudhud bukan burung biasa. Dalam kisah Nabi Sulaiman, burung ini menjadi informan penting yang membawa berita dari negeri Sabah. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah dengan membawa berita penting. Al-Quran, surat An-Naml, ayat 22. Rasulullah juga melarang membunuh burung ini karena ia adalah makhluk yang tidak membahayakan. Kalau burung saja bisa menjadi perantara dakwah, bagaimana dengan kita? Yang keempat, burung surat atau dikenal sebagai burung pemakan serangga juga dilarang dibunuh. Hadis yang melarang membunuh burung ini sama seperti melarang semut, lebah, dan hudhud. Burung ini punya peran penting dalam menjaga populasi serangga di alam. Jika dibunuh sembarangan, bisa menimbulkan ketidakseimbangan. Islam tidak hanya menjaga ibadah, tetapi juga menjaga ekologi dan keseimbangan alam. Dari larangan ini, kita diajarkan agar tidak merusak makhluk Allah yang punya peran penting di bumi ini. Lalu yang kelima, katak, hewan yang bertasbih. Satu hewan lain yang juga dilarang dibunuh dalam Islam adalah katak. Dalam hadis Abdurrahman bin Utsman disebutkan, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh katak.
Hadis riwayat Abu Daud. Apa alasannya? Para ulama menjelaskan bahwa kata adalah makhluk yang bertasbih karena Allah. Ia juga tidak membahayakan manusia. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa kata adalah makhluk yang tidak ikut membantu Fir'aun saat membunuh Nabi Musa. Karena itu Islam melindunginya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari pembahasan ini kita bisa menarik satu kesimpulan penting. Islam sangat menjunjung tinggi nilai kehidupan. Tidak hanya manusia, hewan pun dihargai, bahkan dilindungi. Ada larangan membunuh hewan bukan karena mereka penting bagi manusia, tapi karena mereka makhluk Allah yang juga berzikir dan menjalankan perannya di alam. Bahkan ada hadis sahih yang menyebutkan seorang wanita masuk neraka hanya karena mengurung seekor kucing tanpa diberi makan hingga mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu, mari kita hidupkan kasih sayang, bahkan pada makhluk kecil sekalipun. Jangan sepelekan kehidupan seekor semut, lebah, burung, ataupun katak. Karena di balik makhluk kecil ini, ada pelajaran besar. Jika video ini bermanfaat, bantu kami menyebarkan kebaikan dengan like, share, dan tulis di kolom komentar. Hewan mana yang paling membuat kamu terkejut setelah tahu Islam melarang membunuhnya? Jangan lupa juga di subscribe untuk video islami lainnya yang penuh hikmah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.